pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kita bertemu lagi pada materi seni budaya kelas 9, yaitu pada seni patung pertemuan kedua, untuk melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai fungsi dari patung. Sekarang kita lanjutkan mengenai bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bentuk imitatif atau realisme. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, bisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan filosofi plastis atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan unti bentuk. Bisa dibilang kalau bentuk realisme ini adalah bentuk nyata suatu objek. Contoh manusia, ini contoh dari patung Jenderal Sudirman. Jadi patung itu dibuat sesuai wujud aslinya. Ini patung hewan, rusa. Jadi bentuk patung itu dibuat sesuai wujud rusa yang asli. Kemudian di sini ada pohon patung dari logam, terbuat dari kawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Jadi patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam atau bentuk aslinya, sehingga dia bersifat abstrak. Patung ini tidak menampilkan bentuk umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Jadi yang dimaksud dengan abstrak ini tidak nyata. Contoh pertama ini, kita tidak bisa mengatakan ini hewan atau manusia. Dia hanya ada di alam hayal, bentuknya tidak ada di alam nyata. Yang kedua, ini yang terbuat dari kayu, dia berbentuk seperti hati. Yang ketiga, ada tangan, dan di atas tangan itu ada seperti topeng atau wajah. Kemudian yang ketiga ini kita tidak tahu ini apakah pohon atau apa, tetapi dia abstrak, itu yang disebut dengan abstrak. Dan semua ini mempunyai makna atau arti tersendiri, tergantung si pembuat itu mengekspresikan apa arti atau apa tujuan dari patung tersebut. Itulah yang dimaksud dengan jenis patung. Kemudian berikutnya, bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak ini material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun, mudah dibentuk tetapi ukurannya kecil, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Ini contoh dari tanah liat, dia dibentuk dari tanah liat, ini patung hewan. Kemudian yang kedua itu dari lilin, ini adalah yang kalau kita melihat di sini, kita hampir tidak bisa membedakan mana manusia yang asli, mana yang patung lilin. Ini merupakan patung lilin dari penyanyi Anggun. Itu patung lilin. Kemudian ini orangnya, kalau kita bisa dari segi rambut, wajah, dan warna kulit bisa dibuat sama. Yang ketiga ini adalah contoh patung sederhana yang terbuat dari sabun. Kemudian empat ini adalah
dari plastisin. Dia plastisin, beberapa plastisin yang berbeda warna. Kemudian bahan sedang, maksud dengan sedang ini adalah bahan yang tidak lunak tetapi tidak keras. Contohnya kebanyakan bahan sedang ini dari beberapa jenis kayu, ada kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Ini contoh-contoh patung yang terbuat dari bahan sedang. Bahan sedang ini dibuat menggunakan pahat, tetapi pahat itu masih bisa tanpa menggunakan palu, artinya masih didorong pakai tangan atau diukir. Bahannya masih bisa diukir. Itu yang disebut dengan bahan yang sedang. Berikutnya adalah bahan yang keras. Bahan yang keras ini bisa terbuat dari kayu, yaitu kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin, dan dari batu. Nah, dari beberapa jenis batu. Kalau kita lihat di bawah ini contoh dari kayu jati. Kemudian berikutnya adalah dari kayu sonokeling, kemudian 3 dari batu. Bahan keras ini, cara pembuatannya dengan dipahat dengan jenis pahat tertentu dengan menggunakan palu. Biasanya palu yang digunakan adalah palu kayu. Kalau bahan sedang tadi masih bisa pahatnya itu didorong pakai tangan. Berikutnya adalah bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses antara lain bisa semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Ini contoh patung yang dibuat dengan teknik cetak. Ini terbuat dari semen putih. Ini cetakannya dari plastik, semennya diaduk dengan air, kemudian tinggal masukkan, setelah kering baru cetakannya dibuka. Nah, yang berikutnya adalah dari resin. Teknik pembuatan dari resin itu sama tekniknya dengan teknik cetak. Tapi resin itu harus ada campurannya karena dia bahan kimia. Setelah dituangkan ke dalam, setelah kering, baru cetakannya dibuka. Kemudian bahan-bahan yang lain yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan seperti kertas. Seperti kertas, ini yang pertama ada terbuat dari bubur kertas. Kemudian ini dari kertas yang ada tulangnya berupa kawat, kemudian dililit kertas. Yang ketiga ini patung sepeda, sama tekniknya. Yang kedua, alat untuk teknik ini bisa menggunakan butsir. Butsir ini terbuat dari kawat dengan bentuk yang berbeda-beda, di mana butsir ini digunakan untuk mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan. Jadi penggunaannya seperti ini. Kenapa bisa bentuknya berbeda-beda? Jadi ini untuk beberapa lekukan-lekukan tertentu, makanya dibuat butsir itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, meja putar. Meja putar ini digunakan untuk mempermudah mengerjakan patung tertentu. Jadi patungnya yang berputar, bukan orangnya yang berputar untuk mengerjakan patung tersebut. Kemudian ada pahat.
pahat ini juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Setiap bentuk itu mempunyai fungsi tertentu. Contoh ada pahat cekung, ada pahat jembung, ada pahat mereng, dan sebagainya. Ada pahat ini adalah pahat ukir. Pahat ukir itu tidak menggunakan palu melainkan didorong pakai tangan. Ini biasanya digunakan untuk bahan yang sedang. Jadi ini pahat, kalau ini pahat yang dipukul menggunakan palu kayu. Kemudian ada sendok adukan. Sendok adukan ini untuk mengaduk bahan, atau bisa juga untuk menempelkan, atau bisa juga untuk mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, setiap sendok adukan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contoh seperti yang kecil ini fungsinya untuk mengurangi celah-celah yang tertentu yang kecil. Makanya sendoknya itu dibuat kecil. Teknik berkarya seni patung dengan teknik pahat atau ukir, yaitu mengurangi bahan yang menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dari relief dengan bahan dasar kayu atau batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Ini teknik seni patung. Yang kedua, teknik butsir. Ini tadi teknik pahat ini adalah menggunakan pahat dan kayu, pahat dan palu. Butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan tanah dasar yang digunakan adalah sudip. Jadi teknik butsir ini adalah kita menyiapkan tanah liatnya untuk membentuknya itu jadi patung. Bisa kita mengurangi, bisa dengan menambahkan. Yang ketiga dengan teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, bisa gips atau yang lainnya. Keempat, teknik cetak. Teknik cetak ini membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Jadi teknik cetak ini hampir mirip dengan teknik cor. Kemudian yang kelima, teknik ensembling, yaitu membuat sebuah komposisi sambungan dari material seperti besi, logam. Ini bisa menggunakan dengan peralatan seperti las karbit ataupun las listrik. Praktek berkarya seni patung. Yang pertama, kita membahas patung bahan lunak. Teknik yang digunakan adalah teknik pijat membentuk. Ini contoh kalau kita dari menggunakan bahan lunak seperti tanah liat bisa juga, kemudian plastisin bisa juga, dengan teknik pijat membentuknya. Langkah-langkahnya yang pertama, membuat sketsa terlebih dahulu. Kita harus merencanakan patung apa yang harus kita buat. Jadi gambarannya sudah ada. Kemudian tentukan bahan lunak, misalnya tanah liat atau plastisin. Untuk banyaknya bahan sesuaikan dengan desain yang kita buat, ukurannya seperti apa dan bahannya sebanyak apa yang diperlukan. Siapkan alat seperti butsir dan meja putar. Kalau tidak ada meja putar tidak apa-apa, berarti kita harus menempatkannya di potongan triplek, kemudian tripleknya nanti yang kita geser putar. Berikutnya, tempatkan tanah liat di tengah meja putar atau di atas tripleknya. Meja putar dipakai untuk memudahkan dalam proses pengerjaan karena bisa diputar dan melihat perbandingan dari segala arah. Kemudian berikutnya, bentuk bahannya dengan cara dipijit-pijit sehingga mendekati model yang diinginkan. Lakukan pengamatan dan sesuaikan dengan model sketsanya.
Terakhir, setelah bentuk secara global, sempurna bentuk dengan alat bantu seperti butsir tadi untuk mengurangi atau meratakan permukaan, atau alat yang lain yang diperlukan. Sempurnakan dengan pembentukan lebih detail dengan dihaluskan. Bahan keras. Dengan teknik bahan keras sama dengan langkah-langkah bahan lunak, buatlah sketsa. Kita harus membuat sketsa dulu, rancangannya, gambarannya seperti apa, dari bentuknya, ukurannya, dan sebagainya. Kemudian siapkan balok kayu. Kalau kita membuatnya dari bahan kayu sesuai ukuran yang kita inginkan. Kemudian pindahkan gambar. Jadi gambar yang sudah kita buat kita bisa langsung kita tampilkan ke atas permukaan kayu tersebut, karena di atas kertas itu sudah ada gambar yang kita buat. Lakukan dengan memotong untuk mengurangi jika masih terlalu besar. Lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat hingga mendekati bentuk global. Terus buatlah bentuk global yang lebih detail. Lakukan dengan pengamatan sehingga sesuai dengan sketsanya. Jadi setiap kita membentuknya itu kita harus selalu mengamati sketsa yang kita buat. Terus lanjutkan dengan membuat yang lebih detail, sempurna, dan haluskan dengan amplas. Terakhir finishing dengan cat elamin atau akrilik untuk penyempurnaan. Nah, sekian untuk materi kedua seni patung. Selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.